Bisa dikatakan, seorang biksu adalah orang-orang yang suka menyendiri, yang memisahkan diri dari masyarakat dan berkomitmen untuk kehidupan spiritual. Beberapa juga mengabdikan seluruh hidupnya untuk kerajinan tertentu dan kungfu Shaolin dan akhirnya menjadi dikenal sebagai Master Shaolin setelah sekitar 15 tahun. Kalian pasti tidak ingin main-main dengan mereka ketika mereka mendapatkan ke tahap kehidupan biksu. Dari kekuatan ekstrim hingga berjalan di atas air. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa guys, masuk intro dulu. Berikut ini 10 kekuatan super yang dimiliki biksu dalam kehidupan nyata. Kekuatan fisik ekstrim. Kekuatan fisik ekstrim adalah sesuatu yang banyak dari kita mampu miliki, tetapi tentu saja tidak dalam semalam. Inilah alasan mengapa jangan pernah main-main dengan Master Shaolin, karena mereka telah menghabiskan beberapa tahun menggunakan metode pelatihan yang mustahil untuk mengembangkan kekuatan fisik yang ekstrim. Bahwa beberapa dari kita hanya bisa bermimpi memiliki beberapa metode ini, termasuk meninju dengan jari, di mana para biarawan mulai menusuk pohon dan papan kayu untuk memperkuat jari dari waktu ke waktu. Mereka dapat menghasilkan pukulan keras dan akhirnya merusak kayu pohon begitu mereka melakukannya. Mereka mengembangkan semua kekuatan super di jari-jari mereka. Mereka dapat menarik paku dari kayu dengan tangan kosong setelah mendorong lebih dari 100 paku ke dalam kayu dan membiarkan mereka berkarat. Menendang batu kecil dengan telanjang kaki setiap hari, dan pada saat mereka telah menghabiskan beberapa bulan melakukan hal ini, mereka memiliki tendangan yang sangat kuat yang bisa menjatuhkan apapun benda yang besar dan keras. Ketika latihan kekuatan selesai atau setidaknya tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan, dan mereka belajar tentang kerja keras, ketekunan, kesabaran, dan dedikasi sepanjang jalan. Itulah latihan keras para biksu untuk mendapatkan kekuatan fisik ekstrim. Menjadi Master Shaolin. Menjadi seorang master dibutuhkan banyak pelatihan dalam beberapa hari atau bahkan bertahun-tahun. Ini adalah proses yang panjang selama biksu Shaolin muda mulai berlatih pelatihan pada usia yang sama. Kebanyakan anak-anak akan menghadiri sekolah untuk pertama kalinya, dan kami tidak memiliki terlalu banyak paparan pelatihan biksu di sini. Orang akan kehilangan akal ketika menonton video pelatihan anak-anak muda sebagai master kungfu di kuil Shaolin di Hanan. Anak laki-laki Cina 6 dan 7 tahun tampak kesakitan saat menggantung tubuh mereka di sekitar tiang dan pohon. Latihan yang dibentuk sebagai bagian dari rezim pelatihan di kuil Shaolin. Dan anak laki-laki berkomitmen untuk belajar sabar dan tekad. Instruktur mereka mengatakan pelatihan yang keras diperlukan untuk memberi anak laki-laki kesempatan terbaik untuk menjadi Master Shaolin. Mereka telah belajar kungfu di kuil selama sekitar 1 tahun dan dimulai sebagai anak-anak yang sedikit lembut. Pada akhir pelatihan, mereka akan menjadi pemuda yang disiplin yang dapat mengatasi apapun dari cara mereka. Berjalan di atas air. Oke, jadi tidak ada yang benar-benar bisa berjalan di atas air, tetapi seorang pria cukup dekat dan dia pasti memiliki semacam kekuatan super. Tapi Liang menghabiskan hampir 1 dekade menggunakan 200 papan apung untuk mengajari dirinya sendiri cara berjalan di atas air. Dia terinspirasi untuk bergabung biksu Shaolin oleh film kungfu tahun 1980-an. Dia telah melihat beberapa gerakan luar biasa seperti terbang di udara dan terbang di atas air. Dan gairahnya hanya tumbuh seiring berjalannya waktu. Sehingga dia menjadi seorang biarawan dan tidak melihat ke belakang. Dia mulai berlatih setiap hari dengan berlari dengan jeruji besi di kakinya. Kemudian menyelesaikan 120 meter atau hampir 400 kaki berjalan di atas air, menggunakan papan untuk daya apung. Sekarang dia menguasai penerbangan di atas air dan terbang di udara dengan cara yang sama seperti idola di film kungfu tahun 1980-an. Dia bisa juga melakukan berdiri 2 jari seperti belalang sembah. Menurut dia, berlari atau berjalan di atas papan di atas air jauh berbeda dengan berlari di tanah. Kalian harus menggunakan banyak keseimbangan energi dan gerak kalian harus maju secara bersamaan. Tidak bisa berhenti karena tidak ada dukungan. Kami sadar dia adalah satu-satunya orang di Cina yang telah melakukan aksi luar biasa. Kepala besi Shaolin Kungfu. Jika kalian sudah pernah membenturkan kepala ke sesuatu benda yang padat, mungkin kalian akan menyadari betapa menyakitkannya itu. Namun tidak untuk seorang biksu, karena mereka benar-benar berlatih dengan membenturkan kepala mereka ke benda apapun. Yang berarti mereka dapat menggunakan kepala mereka sebagai senjata. Ini disebut pelatihan eksternal yang keras. Mereka harus mengontrol pernapasan mereka, menyelaraskan bagian tubuh dan bahkan mengencangkan bagian tertentu juga. Sebelum mereka mulai memukul, mereka membungkus sekitar 10 lapisan sutra pelindung yang memiliki lembaran logam berkontur agar sesuai dengan kepala mereka, sehingga mereka tidak benar-benar mengenai permukaan kulit ketika dimulai. Mereka menahan napas agar otot-otot di leher tegang dan kepala kembali sejajar. Mereka akan membenturkan bagian kepala mereka ke benda padat, kemudian mulai menyerang bagian atas dengan dampak yang sangat kecil.
Tetapi saat pelatihan berlangsung, dampaknya menjadi lebih parah dan kemudian logamnya dilepas. Sehingga akhirnya kulit pada permukaan menjadi lebih keras. Seiring berjalannya waktu, mereka akan membuka lapisan demi lapisan sampai besi tanpa lapisan. Melempar jarum ke kaca. Seringkali cukup sulit menusuk jarum melalui bahan seperti denim. Jadi, dapatkah kalian bayangkan menjadi kuat dan cukup tepat untuk melempar satu melalui kaca dan memukul balon di sisi lain? Biksu Shaolin bisa melakukan dengan baik, seperti Biksu Feng semuanya tertangkap di video dan tidak ada Photoshop yang terlibat. Feng melempar jarum begitu keras sehingga menembus kaca, meletuskan balon dan ditampilkan dalam gerakan lambat. Sehingga kalian dapat melihat semuanya terjadi, tetapi sebenarnya bukan jarum yang menusuk balon, melainkan pecahan kaca yang dipaksakan untuk meledak. Bisa kita lihat slow motion video Feng ini luar biasa dalam gerakan lambat. Dan mereka memutuskan untuk mencobanya sendiri. Mereka melemparkan jarum ke kaca dan hanya berhasil menempatkan layar kecil di dalamnya. Jadi bagaimana para biarawan itu bisa melakukannya? Jelas mereka memiliki kekuatan super, tapi ada penjelasan lain. Dia sebenarnya berhasil melempar jarum dengan kekuatan luar biasa dan pada sudut yang tepat untuk memberikan jumlah maksimum tekanan pada kaca. Gaya ini menciptakan tekanan tarik di sisi lain kaca dan pecahan kaca dari sisi itu yang meletuskan balon. Tetapi jika ada penjelasan yang lebih masuk akal, itu mungkin beberapa hal yang menakjubkan. Selangkangan besi kungfu. Selangkangan besi kungfu kedengarannya sangat menakutkan. Seseorang berdiri di ujung kayu gantung yang memiliki tutup plat baja di ujungnya. Mereka melebarkan kaki dan kayu gelondongan itu diayunkan ke arah mereka. Dan tidak hanya ke arah bongkahan, tetapi langsung ke dalamnya, dan umumnya kayu gelondongan memiliki berat sekitar 88 pon dan panjangnya 6,5 kaki. Konon latihan ini memperkuat pikiran dan tubuh. Selangkangan besi adalah jenis Tang Baichu dan kungfu yang berasal dari Cina Selatan sekitar 300 silam. Cara itu telah dipraktekkan selama beberapa abad di sebuah desa bernama Jonton yang terletak tepat di luar Luyon, ibu kota Cina kuno. Seperti yang dapat kalian bayangkan, bentuk kungfu ini sama sekali tidak sepopuler dulu. Namun belum lama-lama ini, sekitar 200 orang mempraktekannya, tapi sepertinya sekarang tidak lebih dari itu. Dan ada alasan mengapa beberapa orang masih berlatih. Latihan itu membuat peka bagian tubuh kalian yang paling rentan, sehingga kalian dapat mempertahankan diri dari serangan ke area itu. Itu akan membuat kebanyakan orang berlutut. Mempertahankan suhu tubuh. Ada satu hal tentang Master Shaolin dan Biksu yang mengejutkan kami. Bagaimana mereka berhasil bertahan dan bahkan berkembang dalam suhu yang sangat rendah, sehingga banyak dari kita akan mati di sana. Biksu di biara Buddha India Utara dapat duduk dalam suhu serendah 40 derajat Fahrenheit atau 4 derajat Celcius dan itu baik-baik saja. Mereka melakukan itu mengenakan pakaian ringan dan sangat tenang dan tidak ada gemetar dalam dirinya. Ini memang mengesankan, tetapi mereka mengambil satu langkah lebih jauh dari itu. Mereka mengenakan lembaran spray basah. Semua mulai menguap dan hanya dalam waktu 1 jam semua benar-benar kering. Hal ini karena umat Buddha menggunakan teknik yoga yang disebut Jitumbu, yang memungkinkan mereka dalam keadaan meditasi dan mengangkat tubuh mereka untuk meningkatkan panas sebanyak 17 derajat di jari kaki dan jari mereka. Setelah mereka mengeringkan lembaran pertama mereka mencoba yang baru. Semua biksu harus mencoba setidaknya 3 lembar selama beberapa jam, dan biksu yang mendapat paling banyak ia yang menang. Di sini tidak ada sihir voodoo yang terlibat, meskipun aspek latihan meditasi yang menyebabkan kenaikan suhu disebut napas pas dan visualisasi terkonsentrasi. Ada teknik pernapasan dan citra mental yang membantu mencegah kehilangan panas. Ilmuwan percaya pikiran kita memiliki kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi tubuh kita. Ujian terakhir. Menjadi Master Shaolin adalah sesuatu yang banyak orang cita-citakan, tapi tidak semua orang dapat menyelesaikan ujian. Lalu, apa yang dikenal sebagai ujian akhir? Mungkin ujian terakhir datang setelah ribuan jam latihan yang melibatkan seni bela diri dan latihan spiritual lainnya. Jika kalian gagal ujian, kalian harus menunggu 3 tahun untuk mengambilnya lagi, setelah menghabiskan 15 tahun untuk menjadi master. Itu waktu yang cukup lama untuk menunggu bagian dari tes, melibatkan spesialisasi yang akan diambil oleh biksu ketika mereka memulai untuk lulus ujian. Berarti mereka pada dasarnya telah menguasai sisi spiritual dari kungfu yang mereka kuasai. Jika mereka tidak berhasil menemukan kedamaian dalam pikiran mereka, itu tidak bisa menjadi Master Shaolin. Berarti kalian harus selaras dengan semua hal spiritual ini. Mereka harus membaca bagian dari salah satu dari 200 mantra mereka. Kemudian mereka akan memamerkan penguasaan kungfu, sebelum akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi Master Shaolin jika mereka lulus latihan. Tubuh besi. Tidak diragukan lagi, ada salah satu bentuk latihan yang paling menantang di dunia.
Guru seni bela diri Shaolin Shifu Yanlei bahkan mengatakan bahwa itu keras secara mental, secara fisik, tangguh, dan terkadang bahkan berbahaya. Jika kalian telah mendedikasikan seluruh hidup kalian untuk seni bela diri, kalian mungkin cukup ingin tahu tentang batas-batas pikiran dan tubuh kalian dan pelatihan tubuh besi. Hal itu dapat membantu kalian menemukan semua jenis besi. Belajar pelatihan tubuh besi harus melibatkan kaki agar memberikan tendangan yang sangat kuat yang menyakitkan lawan. Tapi sampai titik itu, kalian harus bekerja pada stamina dan fleksibilitas. Bagian selanjutnya melibatkan pemanasan angkat tubuh dan menggosokkan tinktur ke area yang ingin dikondisikan. Setelah tinktur dioleskan, dalam pelatihan kaki besi menggunakan sikat logam di tubuh mereka yang memiliki sekitar 108 batang logam di atasnya seperti sikat pijat. Tetapi itu menggores batang logam di tubuh dan kami rasa itu tidak terdengar sangat santai. Ada juga bentuk latihan untuk mengkondisikan organ dalam kalian dan membuat tulang kalian kuat. Itu dikenal sebagai Cebisuan dan Qigong untuk membantu sirkulasi. Memperkuat jari. Master Shaolin dan biksu memperkuat jari mereka untuk menghasilkan pukulan keras dan mereka membuat lubang di kayu pohon. Tetapi ada lebih banyak lagi yang terlibat dalam apa yang sering digambarkan Ibet sebagai jari berlian. Tentu saja kalian dibuat untuk meninju pohon dengan jari-jari kalian sampai akhirnya kalian membuat lubang dan bahkan mencabut paku berkarat. Tetapi kalian tidak melakukan itu untuk memiliki jari yang kuat untuk tugas-tugas ini. Semakin kuat jari kalian, semakin mudah itu bagi kalian untuk menggunakan satu jari untuk menyakiti lawan. Tujuan akhirnya adalah bagi kalian untuk membuat lubang di dada lawan dengan jari kalian dan merusak organ internal mereka. Beberapa biksu telah menguasai keterampilan ini lebih baik daripada yang lain. Misalnya Helteng, ini mampu melakukan satu jari handstand dan dua jari handstand adalah hal yang umum di kalangan Buddha. Tetapi untuk satu jari sangat langka, namun satu siswa berhasil tampil di berita utama pada tahun 2015. Ketika ia mampu menyeimbangkan menjadi inversi penuh semuanya satu jari telunjuk tunggal. Nah itu dia guys, mengapa kalian jangan pernah bermain-main dengan biksu Shaolin. Latihan-latihan mereka telah membuatnya memiliki kekuatan super. So sampai di sini dulu ya guys, jika kalian terhibur dengan videonya jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik pastinya. See you!